Oke teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Kali ini saya berada di Vinoti Living by Halistia dan saya lagi ada project untuk properti ya. Nah, di sini saya nggak mau bahas mengenai trading, tapi tetap ada hubungannya dengan financial dan bisnis ya. Pertama gini, saya mau sharing mengenai gimana sih cara kita punya rumah ya, cara kita punya rumah. Karena kalau konteksnya adalah cara kita beli rumah. Kalau beli rumah itu ya dua caranya ya. Kalau nggak cash ya kredit. Kalau nggak cash ya kredit. Nah, paling banyak yang dikulik itu ya yang kreditnya kan. Kalau kita masih kesulitan dalam finansial pasti yang dikulik ya kreditnya gitu. Nah, kalau cara memiliki rumah itu ada banyak caranya. Pertama, kita bisa dari warisan ya. Cara memiliki rumah, ingat pertanyaan pertanyaan pertama. Tapi kalau nggak punya warisan pun kita bisa beli rumah ya. Ya tadi caranya ada dua. Kalau nggak cash ya kredit. Atau kita bisa beli dari tanahnya dulu, baru kita bangun rumahnya secara bertahap. Nah, dalam hal ini saya mau sharing nih. Saya kebetulan juga lagi proses bangun rumah ya. Dan ini kalau kalau dari segi harga sebenarnya nggak sampai bermiliar miliar lah ya. Paling ya cuman berapa ratus juta doang. Berapa ratus juta harga rumah itu wajar ya kalau lokasinya di Jogja. Dan kebetulan saya saat ini tuh sudah pindah di Jogja, jadi ya welcome to Jogja. Buat teman-teman yang pengen belajar, teman-teman bisa langsung saja datang ke kantor saya, ada di Pakuwon Mall di Jogja tentunya. Jadi kita bisa belajar trading bareng. Oke, langsung kita back to the topic mengenai bagaimana cara kita mendapatkan rumah. Yang akan saya kulik di sini adalah kita nggak pakai KPR ya, karena ya pakai KPR itu sebenarnya oke, bagus ya. Dan kalau kita pinter ngitung perhitungan perhitungan untuk tenornya dan juga angsurannya dan lain-lain sebagainya, itu menguntungkan. Tapi kalau kita nggak mau ribet atau kita nggak mau kepikiran sama angsurannya tiap bulan bayar berapa gitu ya, karena itu juga mikir angsuran tiap bulan itu juga pusing juga ya, maka kita bisa menyicil dari pertama cari tanahnya dulu ya, cari tanahnya dulu. Nah, kisaran tanah kalau di tergantung lokasi ya, itu kalau misalnya teman-teman pengen di tengah kota ya harus siap-siap keluarin uang yang lebih mahal. Kalau teman-teman pengen tinggal di tengah kota, saran saya ketika financial teman-teman itu belum stabil ya, lebih baik ngekos dulu aja ya kan. Ngekos paling atau kalau teman-teman punya keluarga ya kontrak paling berapa, kalau di kota ya 20 sampai 40 juta lah per tahunnya. Jadi ya itu nggak terlalu costly kalau daripada kita beli tanah di tengah kota yang harganya sampai bermiliar-miliar dibandingkan dengan 40 juta per tahunnya. Kita udah dapat relasi di kota, kita udah dapat banyak jaringan ya, dan itu bisa dimanfaatkan untuk kedepannya kayak gitu. Nah, kalau teman-teman pengen punya rumah dalam hal hak milik ya cari tanah di pinggiran kota yang harganya masih murah. Let's say katakanlah teman-teman bisa dapat harga 100 sampai 200 juta harga tanahnya. Teman-teman beli dan itu pun juga bisa di cash tempo. Jadi kita bayarnya itu nggak full cash keras pada waktu itu, nggak. Waktu saya beli tanah, itu saya nego dengan pemiliknya, bisa nggak ini kalau di cash tempo selama 1 tahun ya, saya bayarnya segini. Dan bisa ya. Biasanya orang yang jual tanah itu mau kalau di cash tempo maksimal 1 tahun. Dan andainya kalau selama 1 tahun itu nggak lunas tanahnya, caranya gimana? Ya kita masukin ke bank. Ya, kalau di bank itu tentunya kita harus nego lagi dengan angsuran yang sekian. Misalnya kita mampu bayar setahun, oke lah angsuran setahun, ya nggak apa-apa, bayar aja setahun kayak gitu ya. Nah, poinnya di sini teman-teman sudah dapat tanah.
setelah itu nabung lagi untuk bayar arsitek. Karena kalau teman-teman nggak pakai arsitek ya, tapi ini pilihan ya. Kalau pakai arsitek itu kita bisa bangun rumah sesuai dengan yang kita inginkan, tapi kita sudah punya gambarannya dulu. Ya, dan juga detail-detail semuanya sudah punya gambaran, sehingga nanti ketika bangun itu step-stepnya sudah jelas. Tapi kalau kita nggak punya arsitek, nggak pakai arsitek, ya masih awang-awangan istilahnya kayak gitu ya. Jadi arsitek. Nah, setelah arsitek baru kita punya step-step untuk bangun, misalnya oh ini lantai 1 saya bangun pondasinya dulu lah ya. Oke, bangun pondasi. Setelah itu istirahat, lanjut lagi bangun lantai 2-nya dan seterusnya seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu teman-teman bisa menyicil dan juga punya rumah dengan cara menyicil tanpa harus pinjem di bank dan punya angsuran yang bikin pusing. Ya sebenarnya kalau pas proses bangun rumah itu juga pusing juga ya, sama-sama pusing. Tapi kalau kita nggak pusing, ya kita nggak berkembang gitu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk sharing singkat saya mengenai bagaimana cara kita punya rumah ya, dan itu sudah saya lakukan. Jadi saya harap teman-teman yang masih belum punya rumah ya, teman-teman bisa punya rumah dengan cara dan kreativitas masing-masing untuk mendapatkan rumah itu sendiri. Dan ini adalah video saya mengenai di luar konteks trading ya, tapi tetap masih dalam financial dan juga bisnis gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.